Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-21 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Emeritus Bapak Benaji Simon MTH. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menyanyikan Gita Bakti 12 bait 1 dan 2, masuklah semua menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Sukacita kini dan selamanya. Semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengarkanlah nas pembimbing yang kita baca dari surat Ibrani 11 ayat 1 yang menyatakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Mari kita respon dengan Gita Bakti 260 ayat 1 dan 2. Yesus memisuh
dan sendu disebabkan dosaku. Yesus sudah menggantikannya jadi kidung yang merdu. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Jemaat, silakan duduk kembali. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu, sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan Gita Bakti 258 bait pertama, Bila Badai Hidup Turun. Hidup turun dan samudra meneru, ku carikan perlindungan di naungan Tuhanku. Dilindungi dari mara, dinaungi, dilindungi di naungan Tuhanku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya berdoa mohon bimbingan Roh Kudus, mari kita persiapkan lebih dahulu firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan, yaitu diambil dari surat Ibrani pasal 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Apabila ayat yang dimaksud sudah kita ketemukan, mari kita siapkan hati, kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, inilah umat yang telah Engkau selamatkan. Datang dengan penuh syukur dan terima kasih. Oleh karena minggu pagi yang indah ini Tuhan telah berkenan mengumpulkan kami untuk kami beribadah. Dalam ibadah kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu yang kudus, agar di dalamnya iman kami dikuatkan. Untuk itu bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkan.
Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Ibrani 11 ayat yang ke-1 sampai dengan 7 yang menyatakan saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Puji-pujian pada syukur dan segala kemuliaan sampai Jemaat, silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya baca ulang ayat yang pertama, yang sebagai dasar khotbah pada hari Minggu tanggal 25 Oktober. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jemaat, dari bacaan tadi, menurut Lembaga Alkitab Indonesia, diberi judul Saksi-saksi Iman. Sedangkan menurut tema SGD,
berbunyi berkenan di hadapan Allah. Teks surat Ibrani pasal 11 memberikan kepada kita contoh-contoh atau keteladanan iman dari beberapa tokoh dalam Perjanjian Lama. Tokoh-tokoh yang ditampilkan dalam surat Ibrani ini diurutkan menurut kisah kehidupan dalam setiap urutan kitab Perjanjian Lama, kitab yang kita miliki. Setiap tokoh memiliki keteladanan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Pokok penting yang ditekankan oleh penulis surat Ibrani ialah relasi mereka dengan Allah atau hubungan mereka dengan Allah. Dalam bacaan Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 7 menampilkan 3 tokoh iman, yaitu Habil, Henoh, dan Nuh. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 hingga 7, di dalamnya terdapat 2 pokok yang sangat penting. Yang pertama, dalam ayat 1 hingga ayat yang ketiga, di situ berbicara tentang iman. Sedangkan ayat 4 hingga 7 berbicara tentang tokoh-tokoh iman. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 3 berbicara tentang iman. Di sini diawali dengan uraian pemahaman penulis surat Ibrani tentang iman. Iman dipahami sebagai dasar dari pengharapan dan bukti atas apa yang diharapkan, sekalipun belum kasat mata, belum dapat dilihat. Penulis surat Ibrani juga menegaskan tentang penciptaan alam semesta. Baginya sekalipun dirinya sendiri tidak melihat dengan mata sendiri bagaimana alam semesta diciptakan. Namun dengan iman dia percaya bahwa semuanya diciptakan oleh Allah dan firman-Nya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian kedua yaitu ayat yang ke-4 sampai ayat 7 berbicara tentang 3 tokoh iman. Yang pertama, Habil. Siapa itu Habil? Apa arti nama Habil? Habil artinya kesia-siaan atau kepanaan. Ia anak Adam dan Hawa, adik Kain. Menurut kitab Kejadian pasal 4 ayat 2 dan 4, ia seorang gembala domba. Habil menjadi gembala kambing domba. Di satu saat ia mempersembahkan kepada Tuhan dari anak sulung kambing dombanya. Yang dipersembahkan pada Tuhan itu yakni lemak-lemaknya. Sehingga Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Dan menurut surat Ibrani 11 ayat 4, karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik
daripada kurban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahan itu. Dan karena iman ia masih berbicara sudah ia mati. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dari sosok pribadi Habil, ada dua hal yang sangat indah. Yang pertama, ia mempersembahkan kepada Tuhan lemak-lemaknya. Domba yang berlemak adalah domba yang gemuk. Domba yang gemuk, yang mulus, yang tambun. Sedangkan domba yang kurus tidak berlemak. Artinya di sini bahwa Habil memilih yang gemuk, yang berlemak. Menurut Kejadian 4 ayat 2 dan 4. Sedangkan menurut Ibrani 11 ayat 4, Habil mempersembahkan lebih baik daripada apa yang dipersembahkan Kain. Hal itu didorong oleh imannya bahwa bagi Tuhan ia berupaya mempersembahkan yang terbaik. Baik bukan berarti mahal, ya. Baik bukan berarti mahal. Di sini kalau kita bisa menelaah, Habil menyadari bahwa apa yang ia miliki semuanya berasal dari Allah, maka ia tidak sayang. Tidak ada perhitungan untung rugi bagi Allah. Sehingga ia mempersembahkan yang baik bagi Tuhan. Sehingga berkenan di hadapan Allah. Yang kedua, Henoh. Henoh artinya dibaktikan atau diresmikan. Ia anak lelaki Yared berdasarkan Kejadian 5 ayat 18. Henoh hidup bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah artinya ia penuh persekutuan dengan Allah. Ia mempunyai komunikasi yang indah, yang akrab, yang harmonis dengan Allah. Ia hidup bersama-sama dengan Allah. Ia telah diangkat oleh Allah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Menurut Ibrani pasal 11 ayat 5 dan 6. Henoh hidupnya berkenan di hadapan Allah. Ia selalu memperkenan hati Allah, menyenangkan hati Allah. Hidup bersekutu bersama-sama dengan Allah. Dengan demikian ia berkenan di hadapan Allah. Yang ketiga, Nuh. Nuh artinya penghiburan atau ketenangan. Menurut Kejadian pasal 6, Nuh anak lelaki Lameh. Ia orang yang benar dan tak bercela di antara orang-orang sesamanya. Ia percaya kepada firman Allah. Ia patuh melaksanakan perintah Allah.
Pada waktu Allah berfirman supaya Nuh membuat bahtera, ia dengan setia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Akhirnya ia ditopang diselamatkan oleh Allah dari air bah. Dan tidak hanya Nuh dan keluarganya diselamatkan dari air bah. Pada akhirnya Nuh menjadi bapa moyang penduduk baru di seluruh bumi. Dengan demikian pribadi Nuh dikatakan orang beriman, ia orang yang benar dan tak bercela di antara orang-orang sesamanya. Ia percaya kepada firman Allah. Ia patuh melaksanakan perintah Allah. Ini karena didorong oleh iman. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dari uraian di atas atau melalui berikut dalam bacaan Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Apa yang boleh kita petik sebagai pelajaran rohani bagi kita yang hidup pada zaman sekarang ini? Baik kita sebagai pelayan Tuhan maupun jemaat Tuhan. Paling tidak ada 3 hal yang boleh kita petik sebagai pelajaran rohaninya. Yang pertama, banyak orang yang mengaku beragama, tetapi sedikit orang yang beriman. Saya ulangi, banyak orang yang mengaku beragama, tetapi sedikit orang yang beriman. Artinya, belum semua orang beragama itu orang yang beriman. Tapi orang beriman pasti orang yang beragama. Oleh sebab itu, iman selalu merupakan jalan untuk menjadi milik Allah. Iman adalah satu-satunya jalan untuk diterima oleh Allah dan mendapat anugerahnya. Oleh sebab itu, manusia hidup tanpa iman ibarat perahu layar tanpa jurumudi, akan terombang-ambing mengikuti arus angin. Tetapi manusia yang beriman, meskipun ada badai topan yang mengamuk, ia tidak miring, apalagi roboh. Karena punya pendirian, punya prinsip, punya ketetapan. Iman yang dimiliki itulah yang mampukan dia tetap bertahan. Manusia hidup tanpa iman ibarat orang berjalan tanpa kompas, akan terlunta-lunta, akan tersesat, tidak sampai ke tempat tujuan. Dengan demikian, orang yang beriman beda. Iman itulah kompas bagi orang yang beriman, yang dapat menuntun, menunjukkan, bahkan memampukan ia dalam menjalani kehidupan. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang indah ini, marilah kita memperkuat iman. Mari kita memperkokoh iman. Mari kita meneguhkan iman di dalam kita menapaki kehidupan ini, sehingga hidup kita tetap menyenangkan hati Allah, memperkenan hati Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, mari kita hidup meneladani tokoh iman. Kita meneladani iman Habil, Henokh, dan Nuh. Apa yang harus kita teladani? Dari Habil yang perlu kita teladani ialah ia memberi yang terbaik untuk Tuhan.
tidak sayang untuk Tuhan. Karena sadar bahwa apa yang ia miliki semuanya berasal dari Tuhan, maka tidak sayang untuk Tuhan. Tentang pemberian, sikap yang benar dalam memberi, mempersembahkan kepada Tuhan. Pelajaran yang dapat kita ambil dari Henokh ialah cara hidup yang menyenangkan hati Allah. Cara hidup yang memperkenan hati Allah. Yang ketiga dari pribadi Nuh. Ia orang yang beriman. Ia orang yang percaya pada firman Allah. Ia orang yang taat setia melaksanakan perintah Allah. Sehingga ia memperoleh anugerahnya. Diselamatkan oleh Allah bersama seluruh keluarganya. Bahkan ia menjadi nenek moyang baru di muka bumi. Dipakai oleh Allah dengan cara yang luar biasa. Sebab itu, mari kita percaya pada firman-Nya. Setia melakukan perintahnya meskipun berat. Karena itulah tanda iman yang hidup. Yang ketiga, berdasarkan tema hari ini, berkenan di hadapan Allah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana hidup berkenan di hadapan Allah? Jadi temanya berbunyi berkenan di hadapan Allah. Satu pertanyaan, bagaimana kita dapat memperkenan hati Allah? Menurut saya paling tidak ada 5 hal. Yang pertama, berkenan kepada Allah. Yang kedua, ia percaya pada firman Allah. Ia bergaul, bersekutu dengan Allah. Ia memberi yang terbaik bagi Allah. Yang kelima, dengan setia melakukan perintah Allah. Tuhan berkati. Amin. Mari kita respon firman Tuhan dengan kita bakti 262 1 dan 2 bagai rusa bukan air. Jiwaku ku sembah selamanya. Kau sahabat dan kau saudara, bahkan kau raja bagiku. Kasihi Engkau, Tuhanku, lebih dari selamanya.
Sidang jemaat diundang berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati mulut kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari para Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan mati. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, batang daging dan hidup yang kekal. Jemaat akan kembali. Selanjutnya, mari kita siapkan hati kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Oleh karena Tuhan begitu mencintai kami, Tuhan begitu mengasihi kami, sehingga Tuhan melihara kami dari hari ke hari. Menopang kami, bahkan Tuhan telah menyelamatkan hidup kami. Kami bersyukur pada hari Minggu ini, Tuhan beri kesempatan untuk kami beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengarkan tidak lalu begitu saja, namun boleh mendapat tempat di dalam hati kami. Kami punya iman yang teguh, yang kokoh, yang kuat, yang dewasa. Sehingga kami boleh hidup berkenan di hadapan Allah. Bapa kami yang ada di surga, dalam kesempatan doa syafaat ini, kami mendoakan gereja-gereja Tuhan yang terbuka untuk mengadakan ibadah hari Minggu, baik di pelosok-pelosok maupun di kota-kota. Kiranya Tuhan berkati semua aktivitas yang diselenggarakan, agar semuanya boleh berlangsung dengan baik, sukses. Dan nama Tuhan sajalah yang diagungkan dan dimasyhurkan. Berkati Pasnode GPIB yang ada di Jakarta, yang memimpin GPIB yang tersebar di 26 provinsi. Berkati, berilah kekuatan, kemampuan, kearifan, kebijakan pada Pasnode, sehingga GPIB boleh bertumbuh, berkembang, dan berbuah demi hormat kepujian Tuhan Yesus Kepala Gereja. Berkati GPIB Jemaat Bukit Kasih Surabaya, mulai dari sektor 1 hingga sektor 9, mulai dari anak-anak hingga para lansia, bagi jemaat agar boleh hidup dengan penuh damai sejahtera, penuh berkat Tuhan. Berkati pula setiap usaha pekerjaan jemaat apapun yang dikerjakan, boleh mendatangkan berkat. Bagi warga jemaat yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan buka jalan sehingga dalam waktu yang tidak begitu lama, mereka boleh mendapatkan pekerjaan. Cukupi apa yang dibutuhkan jemaatmu, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Tuhan, banyak warga jemaat yang sakit, dalam pemulihan, dalam kelemahan, kami mohon kepadamu Tuhan. Bagi umatmu yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur, yang bimbang Tuhan beri semangat dan pengharapan.
Berkati anak-anak agar boleh bertumbuh dengan baik yang baik sehingga dapat menjadi harapan penghiburan orang tua. Mereka boleh belajar dengan tekun. Begitu pula kami doakan para lansia. Kiranya Tuhan beri kekuatan, kesehatan, kesegaran, bahkan panjang umur, agar meskipun sudah lansia tetap memiliki semangat yang tinggi untuk memuji, mengagungkan, bahkan ambil bagian melayani pekerjaan Tuhan. Berkati para janda, duda, yatim piatu, bagi miskin yang senantiasa mengharapkan berkat Tuhan. Bapa Surgawi, berkati para presbiter, mulai dari diaken, penatua, dan pendeta. Tuhan jaga dari yang jahat. Tuhan jauhkan dari sakit penyakit, khususnya virus corona. Agar dengan kuat, sehat, segar yang Tuhan anugerahkan, boleh melayani, boleh mengabdikan diri dengan baik. Bapa Surgawi, kami pun tidak lupa mengucap syukur oleh karena dalam 1 minggu ke depan ini ada beberapa warga jemaat yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Tuhan beri sukacita, kebahagiaan, bahkan panjang umur, sehingga boleh ulang tahun yang selanjutnya. Berkati warga jemaat yang dengan penuh kesetiaan memberi persembahan syukur, menunjang kegiatan gereja, agar mereka tetap Tuhan limpahkan berkat-Mu, sehingga hidup mereka semakin memperkenan hati Tuhan. Bapa kami ada di surga, kesempatan yang indah pun kami tak lupa mendoakan bangsa kami, negara kami Indonesia. Berkati warga masyarakat. Meskipun berbeda keyakinan, berbeda agama, namun sebagai sesama anak bangsa, boleh saling melayani, saling menghormati, dan boleh rukun. Begitu pula berkati para pejabat pemerintah dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, agar mereka dalam memimpin roda pemerintah dengan penuh arif dan bijak, berlaku yang adil, yang terus, yang benar, sehingga apa yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia, yaitu negara yang adil dan makmur, dapat terwujud dengan baik. Bapa Surgawi, berkati para pegawai gereja, agar mereka boleh bekerja dengan penuh ketulusan, kesungguhan, penuh tanggung jawab. Berkati pengurus pelkat, berkati organis, pianis, pemandu lagu, pengatur sound CD, dan bagi yang mengatur streaming dalam ibadah hari ini. Pakai mereka Tuhan, sesuai dengan talenta yang Tuhan anugerahkan. Berkati mereka Tuhan, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Bapa Surgawi, setelah selesai ibadah, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing antar kami, sehingga boleh tiba di rumah dalam keadaan selamat. Ampuni segala dosa kelemahan kami. Dengarkan doa syukur kami yang kami alaskan dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan
selama-lamanya. Amin. Pengucapan syukur. Marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita atas berkat yang telah dilimpahkannya. Firman Tuhan dalam Amsal 11 ayat 24 hingga 25a yang menyatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita sambut nyanyian persembahan dari Kitab Bakti 82, bait pertama dan kedua. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Kita berikan kepada Tuhan, asal jangan dengan duka dan terpaksa, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dalam doa syukur, mari kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Kau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk. Warta Jemaat, Minggu ke-21 sesudah Pentakosta, 25 Oktober 2020. Kami hanya akan membacakan intisarinya saja. Pertama, ucapan terima kasih presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada pertama, Pendeta Emeritus Benaji Simon, MA, MTH, yang sudah memberitakan firman Tuhan. Kedua, bagi warga jemaat yang sudah direkakan hatinya untuk memberi kolekte, ibadah minggu, pengucapan syukur, keluarga, dan lain-lain. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, memberkati. Kedua,
Sidang majelis jemaat diharapkan kehadiran seluruh anggota presbiter untuk mengikuti sidang majelis jemaat triwulan kedua yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 30 Oktober 2020 pukul 18.00 WIB di Gereja Bukit Kasih. Mohon dukungan dalam doa. Ketiga, demikian warta 25 Oktober 2020. Terima kasih atas perhatian warga jemaat yang telah mendengar intisari warta jemaat ini. Presbiter yang bertugas pada hari ini mengucapkan selamat hari Minggu bersama dengan Tuhan yang akan memberkati kita semua. Sampai jumpa pada ibadah Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat diundang berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengarkan. Mari kita respon dengan kitab Bakti 277 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan sudah kau dengar. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Firman Tuhan jadi pandumu, janganlah andalkan egomu. Sangkal diri sebagai hamba-Nya, jadi saksi setia dan tekun. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajah-Nya dan beri kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.